kajian pustaka di dalam satu proposal penelitian tindakan kelas. Pada hari ini kita akan membahas topik baru, bagaimana merancang bab metode penelitian pada proposal penelitian kelas. Sebelum kita beranjak lebih jauh bagaimana konten dari metode penelitian, kita akan membahas sedikit bahwa di dalam bab ini kita akan membahas tentang bagaimana perkenalkan bagaimana kelas, teliti, dan setelah itu kita akan memberitahu pembaca bagaimana cara menilai dari masing-masing faktor yang akan diteliti. Setelah kita membahas bagaimana cara kita menilainya, kita akan memberitahu pembaca bagaimana atau belum ya. Nah, itu rekan-rekan semua, kita akan sedikit demi sedikit mengenal bagaimana konten dari metode penelitian di dalam suatu program. Baik. Yang pertama, rekan-rekan akan menceritakan bagaimana digunakan. Dalam penelitian tindakan kelas yang akan kita paparkan adalah tentang penelitian tindakan kelas, mulai dari bagaimana itu apa gitu ya, apa yang boleh kita lakukan, karakteristik dari penelitian. Selanjutnya kita akan tentang setting atau lokasi penelitian. Atau lokasi penelitian ini rekan-rekan nantinya akan menceritakan di mana kita akan melakukan penelitian, tetapi bukan hanya bukan mananya itu, tetapi kita bercerita lebih dalam bagaimana permasalahan yang terjadi. Kenapa kok kita memilih setting penelitian di sekolah tersebut? Kita menceritakan masalahnya tentunya berdasarkan realita yang itu. Nah, realita ini yang sudah kita observasi sebelumnya. Kenapa sampai kemudian ini ditemukan? Dasari dengan satu permasalahan. Nah, kemudian setelah itu kita akan membahas tentang faktor yang diteliti. Apa saja faktor yang diteliti? Nah, dulu awalnya penelitian tindakan kelas ini hanya berkisar pada itu aktivitas siswa dan hasil belajar. Tapi sekarang sudah berkembang dengan berbagai macam keterampilan yang dapat kita tingkatkan dalam proses pembelajaran melalui satu penelitian tindakan kelas. Kita hari ini akan fokus pada 3 faktor yang diteliti dulu. Dan selanjutnya nanti kita akan bahas bagaimana mengenai dari berbagai macam keterampilan yang akan diteliti, seperti keterampilan berpikir kritis, keterampilan berpikir kreatif, kemudian ada juga keterampilan memecahkan masalah, ada juga kemandirian, motivasi belajar, dan lain-lain. Dalam faktor ini kita akan kupas satu persatu, mulai dari yang pertama, aktivitas guru. Nah, di sini ada diberi keterangan diambil dari langkah pembelajaran. Maksudnya apa? Kita kan sudah punya ya langkah-langkah pembelajaran yang akan diterapkan dalam proses penelitian tindakan kelas yang kemarin kita taruh di dalam rumusan di dalam rencana pemecahan masalah. Nah, buka lagi rencana pemecahan masalah. Setelah itu rekan-rekan semua lakukan hal-hal yang saya paparkan berikut. Yang akan kita lakukan apa? Dari langkah pembelajaran ini kita tandai yang mana yang dapat dinilai, yang mana yang mungkin tidak perlu dinilai atau esensinya tidak terlalu dalam. Ya. Nah, di sini saya punya langkah-langkah pembelajaran yang dirumuskan dari 3 model pembelajaran ya yang digunakan pembelajaran. Ada pembelajaran sendiri, kemudian dikombinasikan dengan model SAFI atau Somatic Auditory Interpretation and Intellectual, dan
gitu ya, ini tidak perlu dinilai. Kenapa? Karena pada saat memberikan penghargaan di situ jelas bahwa yang diberikan penghargaan adalah skor kelompok dengan skor tertinggi. Nah, kalau nantinya penentuan kelompok dengan skor tertinggi itu harus dinilai gitu ya. Ada di mana? Ada di dalam games dan ada di dalam turnamen. Tidak lagi. Oleh karenanya, memberi penghargaan ini tidak perlu dinilai. Sehingga yang perlu dinilai adalah hanya pada 12 langkah ini. 12 langkah. Lalu 12 langkah yang sudah kita tandai ini kita ubah kalimatnya atau ubah redaksinya menjadi aktivitas guru dalam melakukan apa. Ya, seperti dalam slide. Nah, ini dia. Ini rumusan aktivitas guru yang sudah kita ubah redaksinya sehingga menghasilkan rumusan yang pertama, aktivitas guru menunjukkan gambar yang berhubungan dengan materi dan meminta siswa untuk mengamati gambar dengan seksama. Pada saat langkah ini tentunya banyak sekali yang bisa dinilai, ya kan? Nah, karena pada saat guru menunjukkan gambar, lalu setelah itu guru nantinya dapat menceritakan ilustrasi dari gambar tersebut, lalu guru akan meminta siswa untuk mengamatinya dari berbagai sisi, sehingga tidak hanya siswa mengamati objek yang highlight di situ atau terbesar di situ, tapi dari semua sisi yang dapat dilihat. Nah, kemudian berikutnya guru juga dapat memancing antusias siswa dengan memberikan visual mungkin ya, saat guru menunjukkan gambar ini. Nah, pada saat dianggap kita rumuskan penilaian dari aktivitas guru menunjukkan gambar. Cirinya adalah dia memiliki beberapa indikator yang dapat kita amati. Nah, yang namanya aktivitas guru itu aktivitas nantinya. Dia harus ada beberapa hal yang dapat diamati secara langsung, bukan berdasarkan selera dan faktor ya, tapi ada nyata yang jelas dari apa yang akan diamati, yaitu aktivitas guru. Lagi, ketika kita melakukan orientasi, apa sih dalam orientasi? Ini kita akan membiasakan siswa, ya kan? Yang pertama, kita mengaitkan pengetahuan yang terdahulu dengan konsep yang diajarkan. Kemudian berikutnya, orientasi lagi, kita bisa bertanya jawab dengan siswa mengenai apa yang sudah mereka ketahui tentang konsep yang akan kita pelajari. Kedua, strategi penilaian. Pertama, mengaitkan lalu kedua melakukan tanya jawab. Kemudian selanjutnya dalam orientasi kita juga bisa melakukan kegiatan berupa permainan juga boleh kan? Nah, kita menunjukkan gambar mana gambar yang berhubungan dengan apa yang akan kita pelajari. Nah, ini kita membiasakan siswa nih, membiasakan siswa atau membawa siswa yang tadinya memiliki sedikit pengetahuan atau sama sekali tidak pengetahuan ke dalam pengetahuan baru yang akan kita bawa, ya, karena supaya mereka tidak kaget gitu ya dengan pelajaran. Karena kalau misalnya langsung kita ajarkan anak-anak hari kita akan belajar bla 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 bla, mereka kaget. Ya, supaya tidak kaget gimana? Nah, diberilah yang namanya orientasi. Nah, seperti itu. Kegiatan orientasi. Nah, begitu mungkin dengan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Nantinya kita akan bahas khusus hal ini di dalam pertemuan kita. Refleksi atau kita akan merenung dan juga mencari referensi
kita menentukan saja dulu yang mana yang kira-kira dapat dinilai, mana yang kira-kira tidak perlu untuk dinilai atau tidak terlalu penting untuk dinilai, atau yang esensinya tidak terlalu dalam, gitu. Setelah aktivitas guru, kita punya aktivitas siswa yang kedua tadi. Cara menentukan aktivitas siswa juga sama. Dari seluruh pembelajaran ini, kira-kira mana yang dapat dinilai dari siswa. Kalau guru, kadang banyak yang dapat dinilai, karena tiap poin itu guru akan melakukan tindakan gitu ya. Guru akan melakukan treatment. Nah, tetapi di dalam aktivitas siswa, kadang ada beberapa langkah yang dapat dinilai secara gabungan atau dinilai dalam waktu yang sama. Nah, satu penilaian dalam dua kegiatan. Contohnya gimana? Coba lihat di langkah 4 dan 5. Langkah 4 dan 5 ini ada hipotesis karena kegiatan siswa itu dan apa hipotesisnya atau jawaban sementaranya, karena ini adalah rangkaian. Jika dipisah penilaiannya, ya akan seperti itu juga gitu ya. Supaya penilaiannya tidak terpisah adalah kedua langkah ini penilaiannya digabungkan. Nah, dua langkah ini penilaiannya digabungkan pada saat merumuskan masalah sampai hipotesis, artinya itu dinilai. Bukan hanya pada saat merumuskan masalah dan juga bukan hanya pada saat merumuskan hipotesis. Kedua langkah ini itu sama-sama dinilai dengan indikator yang sama, namun kegiatannya berbeda. Hanya indikatornya sama, tapi lalu dapat kita gabungkan ya penilaiannya. Kemudian berikutnya, di sini ada kegiatan melakukan yang melibatkan indera, gerak, dan fisik, dan juga ada penglihatan. Di sini berupa kegiatan siswa mengeksplor sendiri pengetahuannya dengan melibatkan indera, gerak, dan fisik, ya. Kemudian ada pelibatan penglihatan, mungkin bisa dirangkai dengan kegiatan percobaan. Nah, karena kegiatannya ini serupa, kegiatannya ini dapat dirangkai menjadi satu digabungkan. Nah, sama dengan yang berikutnya, mengumpulkan data dan menguji hipotesis. Saat data itu siswa nantinya akan menguji hipotesis, kira-kira hipotesis yang tadi dirumuskan itu sesuai nggak dengan data yang nyatanya atau data realnya atau data yang ada di lapangan. Nah, oleh karenanya dua aktivitas ini digabungkan menjadi satu. Sehingga dari ketiga pelajaran itu kita hanya memperoleh penilaian untuk siswa itu sebanyak 8 ya. 8 komponen, 8 indikator penilaian atau faktor yang akan diterima. Jadi ada 8 ini, lalu rumusannya bagaimana? Sepertinya ini adalah rumusan aktivitas siswa yang 8 tadi. 13 menjadi 8. Kalau berbeda antara aktivitas siswa jenis penilaiannya ya, karena rumusan aktivitas guru belum tentu dinilai dari aktivitas siswa, karena ada kegiatan yang hanya guru yang melakukannya, ada juga kegiatan yang antara guru dan siswa itu saling berkolaborasi ya. Contohnya di sini yang tidak saya nilai adalah membentuk kelompok. Karena membentuk kelompok itu yang banyak terlibat adalah guru, ya, yang dinilai hanya guru gitu. Nah, seperti itu ya. Mungkin rekan-rekan bisa mengulang nantinya mempelajari ini dengan memperhatikan langkah-langkah pembelajaran yang ada pada slide sebelumnya. Tentang bagian yang keempat, yaitu skenario tindakan. Skenario tindakan ini akan menceritakan apa yang akan kita lakukan di dalam proses penelitian, apa yang akan kita persiapkan, kemudian bagaimana proses tindakannya, apa saja yang akan dilakukan dalam proses tindakan tersebut. Lalu di dalamnya terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, kemudian yang ketiga observasi,
gitu ya. Nah, sehingga istilah siklus itu sekarang yang pertama perencanaan. Apa itu perencanaan? Apa saja yang akan ya, perencanaan yang mulai dari mempersiapkan pelajaran, banyak dapat kita lakukan sebelum penelitian dilaksanakan. Semua persiapan-persiapan tersebut dimasukkan dalam perencanaan ini. Ya. Selanjutnya adalah pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan ini kita menceritakan bagaimana sih cara kita melaksanakan langkah-langkah model. Tapi lebih detail lagi ditambah dengan bagaimana cara kita melaksanakan kegiatan awal dan juga kegiatan akhir. Sama seperti kita menceritakan apa yang ada di dalam MPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Ada kegiatan awal, ada kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Ceritakan bagaimana langkah kegiatan awal, bagaimana inti, bagaimana kegiatan akhir. Ceritakan di sini. Kemudian berikutnya adalah observasi. Proses observasi ini akan dilakukan melihat bagaimana proses kita melaksanakan peningkatan aktivitas guru, aktivitas siswa, dan berbagai macam keterampilan. Nah, kita ceritakan bagaimana proses ini akan dilaksanakan. Karena observasi nantinya akan dilakukan untuk melihat kemajuan atau melihat aktivitas yang terjadi di dalam proses pembelajaran. Ceritakan bagaimana prosesnya, ceritakan bagaimana proses bagaimana pencapaiannya, berapa langkah yang dinilai, gitu ya, berapa indikator yang dinilai, kemudian proses pelaksanaannya bagaimana, di observasi. Lalu berikutnya ada observasi aktivitas siswa, sama seperti itu juga. Yang ada lagi tambah, misalnya kalian tidak motivasi, bagaimana cara kita mengobservasi motivasi? Ini adalah refleksi. Refleksi merupakan kegiatan yang akan dilakukan untuk mengikuti hasil yang sudah didapatkan. Nah, jadi kita ceritakan proses refleksi itu adalah dalam pertemuan pertama, kedua, ketiga, hingga yang terakhir. Kalau nantinya ada yang kurang atau belum sesuai harapan, maka refleksi ini akan menentukan bagaimana solusi yang akan dilakukan di dalam pertemuan berikutnya. Ya, jadi 4 macam harus diceritakan di dalam perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Kita beranjak kepada slide berikutnya. Ada data dan cara pengambilan data. Yang pertama ada yang namanya sumber data. Sumber datanya diperoleh dari mana? Nah, sumber datanya diperoleh dari yang pertama ada lembar observasi aktivitas guru, ada lagi lembar observasi aktivitas siswa, juga dari hasil evaluasi, gitu ya. Kalau ada tambahannya dari keterampilan yang dikembangkan, mungkin lembar observasi keterampilan berpikir kritis,
berupa soal yang pada kuantitatif yang nanti akan diberi skor. Kemudian kualitatif. Data kualitatif ini akan mengupas akan memberikan informasi mengenai data yang berupa deskripsi seperti data-data hasil observasi, observasi aktivitas guru, aktivitas siswa, dan juga observasi keterampilan-keterampilan yang akan dikembangkan. Seperti itu. Jadi ada ceritakan kuantitatif itu datanya diambil dari mana saja, dan kualitatif diambil dari mana saja. Kemudian ada cara pengambilan data. Cara pengambilan data ini menceritakan aktivitas guru itu diambilnya dari mana. Dari lembar observasi, aktivitas guru yang terdiri dari berapa indikator. Nah, ada berapa indikator tadi yang dirumuskan di atas. Tadi punya 12 indikator, ya kan? Nah, diambil indikator, lalu akan dinilai oleh siapa? Dinilai oleh seorang observer. Kita ceritakan di situ bagaimana cara pengambilan data aktivitas guru. Kemudian aktivitas siswa, kita bercerita bagaimana cara kita untuk mengambil data aktivitas siswa. Nanti aktivitas siswa itu yang akan dinilai adalah dipenuhi dengan menggunakan lembar observasi aktivitas siswa. Kemudian lembar observasi aktivitas siswa berisi beberapa indikator, ya, nanti ada berapa di atas, buka lagi. Kemudian dinilai pada saat apa? Dinilai pada saat siswa mengikuti proses pembelajaran. Nah, cukup seperti itu. Lalu hasil belajar. Hasil belajar ini akan dinilai dari mana? Hasil belajar akan dinilai pada saat akhir dari proses pembelajaran atau setelah pengertian materi selesai, atau setelah pengertian materi selesai. Lalu diberikan dengan menggunakan soal nantinya. Beberapa soal evaluasi yang akan diberikan di sana. Jenis evaluasinya apakah menggunakan evaluasi berupa pilihan ganda atau istirahat atau essay atau mencontohkan dan lain-lain. Ya, silakan dituliskan di sini alat evaluasi apa yang akan digunakan untuk menilai hasil tersebut. Nah, ini waktu apa yang didapatkan di dalam evaluasi belajar. Setelah data dan cara pengambilan, kita punya teknik analisis data. Teknik analisis data tentunya terdiri dari 3 macam juga. Teknik analisis data. Ada aktivitas siswa dan juga hasil belajar. Kalau nantinya ada lagi tambahan keterampilan, maka diberi lagi di situ ada teknik analisis data, keterampilan A, B, C, dan lainnya. Lalu dibilang itu akan hasil seperti ini. Ya. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, cara menghitungnya seperti ini. Penentuan rentang skor itu adalah yang pertama kita menelisik dulu bahwa skor yang nanti akan diberikan observer adalah 1, 2, 3, dan 4. Nah, itu ya. Penentuan 1, 2, 3, dan 4 ini nantinya akan menggunakan rubrik. Rubriknya nanti kita akan bahas pada pertemuan khusus. Kemudian kalau sudah tahu penilaiannya 1, 2, 3, dan 4, maka skor tertingginya itu sudah bisa ditebak adalah 4. Ya, ini 4 yang ini. Ini skor tertingginya. Lalu skor terendah yang akan didapatkan guru adalah 1. Ya, dari skor tertinggi dan skor terendah itu kita lihat jumlah dari aktivitas yang akan kita nilai. Aktivitas guru tadi ada 12 ya. Dari 12 itu skor tertinggi yang dapat diperoleh guru kalau semuanya dapat 4, maka dijumlahkan atau semuanya dijumlahkan menjadi 48. Ya, karena skor 4 kali 12 aspek yang dinilai, maka hasilnya adalah 48. Ini skor tertinggi jika semua dapat 4. Kemudian skor terendah. Terendah-rendahnya skor yang dapat diperoleh guru kalau semuanya mendapatkan skor terendah yaitu 1 ya, maka hasilnya adalah 1 kali 12 aspek yang dinilai sama dengan 12. Lalu apa yang akan dilakukan dengan skor tertinggi dan skor terendah ini? Semua skor itu dikurangkan. Skor tertinggi dikurang skor terendah. 48 dikurang 12 hasilnya adalah
36 adalah angka yang akan kita bagi ke dalam 4 kriteria. Artinya ada kriteria baik yang di atas tadi ini ya. Ada kriteria sangat baik, ada kriteria baik, ada cukup baik dan kurang baik. Nah, lalu kita bagi ke dalam 4 kriteria, 36 dan 24. Jadi ya, rentangnya atau satu kriterianya akan diisi oleh 9 skor. Nah, masih salah ya. Nah, kalau di sini dimulai dari 12, terendah bukan yang kalau semuanya ditambah 1 itu tadi 12. Nah, sekarang 12-nya ditambah 9, bukan 12 ditambah 9 tapi 12 itu jadi itu mulai dari 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20. Berarti di sini 12 sampai 20. Lalu berikutnya lagi di sini 21 sampai berapa? Ingat 21-nya juga dihitung sebagai satu skor ya. Nah, jadi 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Kan di sini mulai dari 30. Sampai 48 ya, seperti tadi. Nah, ini adalah cara menentukan pada aktivitas guru. Itu cara kita untuk menentukan hal yang sama pada aktivitas siswa. Aktivitas siswa tadi kan lebih sedikit ya. Pokoknya aspeknya yang dinilai ada 8. Aspek sehingga paling rendah sesuai mendapatkan 8, paling tinggi kalau dapat 8 kali 4 adalah 'Pada saat mencapai skor berapa sih?' gitu ya. Pada saat mendapatkan hasil seperti apa. Nah, jadi kita akan menceritakan di sini
Yang pertama, indikator keberhasilan aktivitas guru. Ini agak salah kayaknya. Tadi 39 sampai 48. Aktivitas guru dalam pembelajaran dikatakan berhasil apabila mencapai skor pada lembar observasi dengan rentang antara. Lihat lagi ke tabel ini. Nih, kita mau berhasil adalah saat baik. Ada juga biasanya indikator keberhasilannya dimulai dari baik saja. Mulai dari 30 sampai 48. Dan kalau melebihi rentangnya dari baik ke sangat baik, tentunya mereka kalau kita ambil pada saat melakukan pendidikan juga sebelumnya juga harus latihan dulu ya kan. Itu kita patok yang paling dan sampai 48. Nah, kemudian kalau aktivitas siswa gimana? Aktivitas siswa itu dikategorikan berhasil apabila 80% dari jumlah seluruh siswa ini minimal 2% ya. Ya, kita pasang 10%. Makanya adalah kalau 80% itu kevalidan data itu sudah sah ya. Dan kevalidannya sudah tinggi. Karena 80% klasikal siswa dikategorikan berhasil apabila lebih dari sama dengan 80% siswa mencapai nilai lebih dari sama dengan 70 sama dengan aktivitas siswa yang di atas tadi. Apabila 80% siswa mencapai skor lebih dari One.